Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas Perubahan Sosial J 2020 yang beranggotakan Nofrida, Carlos Immanuel, dan Muhammad Farhan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi perspektif materialistik dan perspektif idealistik. Yang pertama itu ada teori perubahan Karl Marx, di mana pandangan Marx disebut juga sebagai materialisme historis. Apa sih materialisme historis ini? Menurut pandangan Marx, itu adalah perilaku manusia yang ditentukan oleh kedudukan materi, bukan ide, karena ide itu adalah bagian daripada materi. Marx itu memiliki pandangan bahwa struktur ekonomi merupakan awal kegiatan manusia dan merupakan penggerak sistem sosial yang menyebabkan perubahan sosial. Perubahan cara produksi akan mengubah seluruh hubungan sosial manusia, di mana perubahan cara produksi dari cara produksi manual atau tradisional ke cara produksi yang lebih modern. Proses produksi ini itu dilakukan oleh dua kelompok kelas sosial yang berbeda dan saling bertentangan, di mana terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas pemilik modal atau biasa kita sebut berjuis, dan kelas tidak memiliki modal atau protelar. Antar kelas ini itu saling bertentangan. Inilah mengapa perubahan sosial itu terbentuk. Jadi pertanyaannya, kenapa antar kelas ini itu saling bertentangan? Karena berjuis ini itu terlalu memaksimalkan keuntungan dari kaum protelar. Jadi kaum protelar ini itu merasa bahwa situasi ini itu nggak adil untuk mereka, dan protelar ini menganggap bahwa berjuis itu terlalu mengeksploitasi kaum mereka. Jadi dengan adanya pertentangan antar kelas ini, terjadilah perubahan sosial yang akan mengakibatkan adanya kesadaran kelas kaum protelar akan posisinya yang tidak menguntungkan. Selanjutnya adalah teori spesies manusia. Menurut catatan Marx, istilah ini berasal dari filosofi Ludwig Feuerbach yang mengacu pada sifat setiap manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Namun dalam tesis ke-6 tentang Feuerbach, Marx mengkritik konsepsi tradisional tentang sifat manusia sebagai spesies yang menjelma dalam diri setiap individu, alih-alih berargumen bahwa sifat manusia dibentuk oleh totalitas hubungan sosial. Dengan demikian, seluruh sifat manusia tidak dipahami seperti dalam filsafat idealis klasik sebagai permanen dan universal. Makhluk spesies selalu ditentukan dalam formasi sosial dan secara tertentu dengan beberapa aspek biologis. Menurut Profesor Emeritus, konsep transhistoris tentang sifat manusia akan dihindari oleh Marx yang tidak akan menerima sifat manusia transhistoris atau transstruktural. Banyak cara yang sama seperti dalam kritik Marxian ekonomi politik. Menurut Lenin, kelas sosial dianggap sebagai golongan sosial dalam suatu tatanan warga yang ditentukan oleh letak tertentu dalam ronde produksi. Menurut Marx, pelaku utama dalam perubahan sosial bukanlah individu, tetapi kelas-kelas sosial. Dalam setiap warga terdapat kelas yang menguasai dan kelas yang diduduki, atau dengan kata lain, terdapat kelas atas dan kelas bawah. Marx membagi kelas sosial ke dalam 3 kelas, yakni kaum buruh, kaum pemilik modal, dan tuan tanah. Pemilik modal. Kaum pemilik modal merupakan pemilik alat-alat produksi, membeli dan mengeksploitasi tenaga kerja serta menggunakan nilai surplus dan dari pekerjaan untuk mengakumulasi atau memperluas modal mereka. Kaum buruh merupakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk bekerja dengan tangan dan tipu daya mereka. Dalam sistem kapitalis, kaum buruh dan pemilik modal memang saling membutuhkan. Buruh hanya dapat bekerja jika pemilik modal membuka tempat kerja. Pemilik modal membutuhkan buruh untuk mengerjakan aktivitas yang dikerjakan usahanya. Akan tetapi, ketergantungan ini tidak seimbang. Buruh tidak dapat bekerja jika pemilik modal tidak memberikan lapangan pekerjaan. Tetapi pemilik modal bisa hidup tanpa buruh sebab ia bisa menjual beberapa pabriknya kepada orang lain. Teori formasi sosioekonomi. Menurut Karl Marx, kehidupan individu dan masyarakat itu dirasakan oleh asas ekonomi. Ini berarti bahwa lembaga atau institusi-institusi politik dan sebagainya sangatlah bergantung pada tersedianya sumber-sumber ekonomi untuk perkembangannya. Hal ini juga berarti bahwa lembaga-lembaga ini tidak dapat
berkembang dalam cara-cara yang bertentangan dengan tuntutan-tuntutan sistem ekonomi. Menurut Karl Marx, perubahan dalam infrastruktur ekonomi masyarakat merupakan pendorong utama terhadap perubahan sosial. Infrastruktur ekonomi yang dimaksudkan di sini meliputi kekuatan-kekuatan seperti model dan sebagainya, serta hubungan-hubungan produksi. Pada gilirannya, perubahan dalam infrastruktur masyarakat secara keseluruhan seperti lembaga hukum politik, serta lembaga-lembaga keagamaan. Pada akhirnya, sistem sosial secara keseluruhan akan kembali jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa perubahan ekonomi merupakan fondasi yang menimbulkan perubahan-perubahan lain dalam sistem sosial. Teori idealistik Weber. Perlu dicatat bahwa Maximus Dementik meskipun teori idealistik Weber, etika Protestan, ialah suatu etos kerja yang berpotensi pada dunia yang meliputi kerja keras untuk minimalisasi penggunaan keuntungan sumber, mengejar akumulasi profit dan investasi keuangan untuk keuntungan. Semangat kapitalisme. Etika Protestan tersebut membentuk satu gaya hidup aksitesis yang khas dan diterapkan oleh beberapa kelompok Puritan, terutama Presbyterian, dan menyebar ke beberapa komunitas di New England, Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris sejak abad ke-16. Kontradeterminasi. Karya Etika Protestan Weber adalah langkah pertama dalam skema Weber untuk menyelidiki sebab-sebab tumbuh kembangnya kapitalisme modern Eropa dengan menelusuri keterkaitan kapitalisme dengan Puritanisme. Dengan karya itu, Weber juga menteorikan tindakan sosial yang dapat dipengaruhi oleh kekuatan non-ekonomi dan dalam konteks dalam hal agama.